Jadi kalau kita punya saudara muslim salah, maka ada banyak nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah as-sabru alaihi wa adamut ta'ajjul. Yang pertama ketika kita mendengar saudara kita salah, yang pertama sabar. Apa? Sabar. Dan jangan tergesa-gesa. Ini yang pertama. Jadi begitu kita dengar saudara kita melakukan kesalahan, sabar. Ingat, kita juga punya salah. Jangan sampai kita menjadi orang yang digambarkan oleh sebuah pepatah, gajah di pelupuk mata, tak tampak, terus kuman di seberang lautan tampak. Alias kesalahan orang lain kecil kelihatan, kesalahan ente sendiri yang gede malah enggak kelihatan. Jangan sampai kita seperti itu. Sabar. Yang kedua yang tadi saya katakan, al-isfaqu alaihi wa adamul farahi bi khata'ihi. Berbelas kasihanlah dan jangan senang ngelihat saudara Anda salah. Kalau masih ada di antara kita yang merasa senang mendengar dan melihat saudara kita salah, berarti belum beriman. Subhanallah. Belum apa? Beriman. Kok bisa Ustaz? Iya. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum. Kalian tidak dianggap beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak dianggap beriman sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Sekarang saya tanya, ya, Anda suka nggak ketika berbuat kesalahan teman kita senang? Suka nggak? Nggak suka. Maka jangan lakukan itu buat saudara kita. Ya. Jadi keimanan itu bukan hanya diukur, oh Anda bisa bikin pengajian besar, Anda bisa ngundang ustadz jauh. Bukan itu. Keimanan bukan hanya diukur dari itu. Keimanan itu diukur apakah salah satunya, apakah kita ketika ada saudara kita salah, kita senang, girang, tepuk tangan, hore, ya, atau tidak. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, la nufshi dzalikal khata' wa la naziduhu zuhuran bainan nas. Yang ketiga kata beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, janganlah kita sebarkan kesalahan tersebut. Kita tahu saudara kita salah, jangan buru-buru disebarin. Apalagi kalau itu bukan kesalahan. Yang sudah jelas-jelas salah saja, jangan buru-buru disebarin. Ya. Ini merasa puas kalau sudah nyebarin kepada grup ini, puas. Astagfirullah. Anda melihat saudara Anda salah, Anda sebarkan, Anda puas. Ya. Sekedar kita senang saja belum, kita tidak dianggap beriman. Apalagi sampai kita sebarin berita kesalahan tersebut kepada orang lain. Yang keempat, munasahatuhu sirran bainaka wa bainahu. Yang ketiga, sampaikan nasihat empat mata. Apa? Sampaikan nasihat empat mata. Ustaz, yang salah ibu-ibu Ustaz. Masa empat mata Ustaz? Ya, bukan empat mata. Ya. Jadi usahakan gimana? Pakai orang lain yang kira-kira bisa jadi penengah, atau mungkin lewat sarana bukan medsos berarti umum. Maksudnya langsung SMS ke dia atau telepon, ya. Ini yang kadang-kadang kita ini suka jadi kayak yang tadi saya sampaikan, punya sifat apa tadi? Pengecut. Beraninya ngomong di belakang. Giliran ketemu sama orangnya diem, senyum. Udah ketemu orangnya lewat baru ngomong lagi. Jangan. Ini yang keberapa ini?
Yang keempat. Yang kelima, tikrarun nasihah wa adamul ya'si minhu. Diulang-ulang nasihatnya, jangan gampang putus asa. Ada sebagian orang, saudara ente salah tuh, dan satu, wah udah itu. Berapa kali? Wah sekali. Nah. Berkali-kali dan jangan putus asa. Berapa kali Ustaz? Terus berkali-kali. 70 kali Ustaz, 80 kali enggak apa-apa. Terus sampaikan nasihat, jangan gampang putus asa. Ini yang keberapa ini? Yang kelima. Yang kelima ya. Yang keenam. Bayanul haqqi fil amri alladhi zalla fihi biduni ta'arrudin li dzikri ismihi. Jelaskan kebenaran tanpa singgung nama dia. Tanpa sebut nama dia. Apa tadi? Jelaskan kebenaran tanpa sebut nama dia. Nama orang yang salah tadi. Misalnya orangnya salah A misalnya. Udah jelaskan. Yang benar dalam masalah inilah seperti ini. Sudah selesai. Gak usah. Gak kayak si Anu nih gini. Gak usah. Ini yang keberapa ini? 6. Yang ketujuh. Wa idza iqtadha al-amru ba'da hadhihi al-khutuwat ila dhikri kalamihi wa nisbati ilayhi la ba'sa bir-raddi alayhi ma'al bu'di 'an at-tajrih was-sabbi wasyatmi wat-ta'yir. Yang ketujuh, kalau memang mendesak diperlukan untuk menyebut nama dia, si fulan salah, jangan sampai ada kalimat-kalimat yang melukai, yang menjelek-jelekkan. Cukup salah, titik. Oh Ustaz, enggak marem Ustaz. Ya, kalau enggak ditambah-tambah dengan yang lain. Ya. Nah itu dia. Berarti yang pengen marem tadi itu adalah untuk memuaskan apa? Nafsu. Ustaz, emang lisan ada nafsunya? Ada. Makanya kalau lagi ngerumpi, tahan lama. Karena memang kaitannya dengan nafsu. Jadi jangan dipikir nafsu itu cuma kaitannya dengan perut dan di bawah perut saja. Enggak. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanahul jannah. Siapa yang berani berjanji kepadaku untuk menjaga lisan dan kemaluannya, aku jamin dia masuk surga. 2 anggota tubuh. Yang pertama apa? Lisan, yang kedua kemaluan. Selama ini image kemaluan adalah image syahwat adalah kemaluan saja. Mulut juga ada syahwatnya. Makanya ketika ngomongin orang enak. Dan sangat disayangkan ada sebagian jamaah pengajian, kalau pas hadir pengajian temanya adalah tema yang berat ilmiah gitu ya. Tentang cara sholat, akidah yang benar, ngantuk. Giliran ngomongin orang langsung, apa tuh? Kelewat Anda nulisnya nih. Ini syahwat. Hubungannya dengan apa? Syahwat apa tadi? Lisan. Nomor berapa tadi? 7. Jangan korupsi dong. 8. Adamu tikraril kalami an dzalika fil majalis wal inshighal bidzalik. Gak usah diulang-ulang ngomongin masalah itu di majelis. Jadi kalau sudah disampaikan udah gak usah diulang-ulang. Kerjaannya tiap hari ngomongin si Anu. Kenapa demikian? Karena masih ada hal-hal yang lebih penting dari itu. Sudah jelaskan sekali, fulan salah. Sudah nggak usah bolak-balik setiap majelis ngomongin itu terus. Kayak nggak ada tema yang lain. Ini yang keberapa ini? 8. Yang ke-9 kata beliau. Lau asarral akhu alal khata' ma'a ma taqaddam yuraddu alaihi thumma yuzanu khata'uh hal yukhrijuhu minas salafiyyati am la thumma yu'amalu bina'an ala dhalik. Kalau ternyata sudah kita lakukan langkah-langkah tadi, ternyata saudara kita ini tetap salah, tetap bersikukuh dalam kesalahannya, baru kita timbang kesalahannya ini seberapa berat.
Apakah sampai mengeluarkan dia dari ahlus sunnah atau tidak? Kalau masih sama ahlus sunnah ya kita sikapi sesuai dengan keahlus sunnahan dia. Ini beberapa langkah-langkah yang disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.